Our world today is driven by conflict, injustice, and deepening uncertainty. Every day we witness suffering. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Orang Jakarta. Wah, orang Jakarta sehari. Nah ini Pak. Ada oleh Pak Prabowo biasa. Wah, Di Istana Negara. Jadi Pak Robi ini habis diundang oleh Presiden bersama Pak Lukman. Nah, apa oleh-olehnya kita bedah. Nah Pak, cari. Siap. Oh, kenal ya Pak. Oke, kita udah lama ya nggak paksa nggak bedah. Ini oleh Pak Robi ya, Pak dari Presiden ya. Ya. Ini apa oleh-olehnya? Langkah awal buku ya, langkah awal bentang-bentang Pak Prabowo ngumpulin akademisi ya. Oleh-olehnya buku. Kalau undang saya oleh-olehnya harus. Itu masing-masing 2 jilid Pak. 2 jilid. Kayaknya itu disusun ketika Pak Prabowo belum menjadi presiden. Ya, Paradok Indonesia ini yang waktu sejak 2004 kalau nggak salah. Itu 2 jilid. Waktu dia kampanye pendirian Partai Gerindra. Saya punya kalau ini. Jadi punya itu dari siapa ya? Dari anggota DPR RI dulu. Nah, ini kawan. DPR militer. Ini buku yang pertama Pak. Ini pertama. Ini kedua. Nah, masing-masing 2 jilid. Oke, nanti kita bacanya kapan? Itu harus lama Pak bacanya. Oke lah, ini oleh-oleh terima kasih Pak Prabowo atas bukunya. Semua ini menginspirasi dunia. Itu di perpustakaan ada Pak di STB. Disimpan ya kita berkat. Oke Pak. Nah waktu itu undangan dalam rangka apa sih Pak ke Jakarta? Sebetulnya gini Pak ya, kemarin itu dalam rangka ini apa mensinergikan asta cita presiden dan wakil presiden Pak. Nah kita itu sebetulnya fokusnya di asta cita yang keempat, jadi memperkuat pengembangan SDM khususnya bidang pendidikan. Makanya kan rektor, kemudian profesor, guru besar, pimpinan perguruan tinggi baik negeri swasta itu semuanya diundang Pak, seluruh Indonesia. Nah, yang paling menariknya itu, ya untuk di Jawa Barat, Tasikmalaya itu hanya 3 Pak. Hanya 3 kampus. Yang pertama STHG udah jelas, kemudian yang kedua Universitas Muhammadiyah Tasik, sama Universitas TH. Nah, bangga lah kita kampus hukum ya, dan mendapat kehormatan diundang ke istana gitu kan. Betul Pak. Dan ini suatu kebanggaan, makanya STHG itu udah dipantau istana nih. Ya. Jadi kepada yang ini yang mau kuliah aja ke STHG, bisa ke istana ketemu presiden. Terus Pak, nah waktu itu kan pasti pengamanan PPIP ya Pak ya? Ya betul Pak. Gimana nih? Wah ngantri banget. Pokoknya kita itu Pak semua mulai ngumpul di titik kumpul itu di Senayan Pak. Di parkiran timur itu dari mulai jam 5 sampai setengah 7. Nah itu semuanya diberangkatkan lewat pakai bis Pak ke Istana Negara. Nah itu ngantri juga Pak dari sana. Belum nanti pas di istana juga sama ngantri. Hampir 4 kali ini Pak sterilisasi lah. Waktu pertama ada, kemudian kedua, ketiga, sama terakhir di keempat itu harus semua dihilangkan Pak. Gak boleh bawa HP, gak boleh bawa smartphone gini, gak boleh Pak. Makanya yang bisa dibawa itu hanya alat tulis saja. Gitu. Makanya di sana itu udah steril semua. Gitu. Nah yang paling mungkin mengenaskan bagi saya itu ketika di sana banyak sekali lah pimpinan perguruan tinggi negeri, swasta, bahkan PTA Pak, perguruan tinggi agama itu semua hadir di sana. Jadi inilah guru besar, bahkan pimpinan perguruan tinggi semuanya di Indonesia itu hadir di sana Pak. Kurang lebih hampir 1.200-an. 1.000 orang ya guru besar ya. Dan itu emang di booming ya hari ini juga di media Ya, TV maupun ya. Oke Pak. Nah inti dari pertemuan itu apa sih? Itu kan taklimat ya? Ya taklimat. Jadi kemudian juga Pak Prabowo menjelaskan ya. Jadi taklimat itu serapan kata dari bahasa Arab katanya Pak. Jadi taklim. Jadi kurang lebih istilahnya itu penjelasan. Bahkan kata Prabowo itu jadi banyak istilah-istilah asing. Kalau dulu itu kan kebanyakan dari Belanda ya. Nah, bahkan di militer juga sama banyak ke Belanda. Nah sekarang itu banyak yang diserap Pak ke bahasa Indonesia. Termasuk kata taklimat. Jadi penjelasan. Jadi istilahnya itu Prabowo memberikan penjelasan lah kepada guru besar, rektor ataupun pimpinan perguruan tinggi negeri swasta. Gitu. Apa yang dijelaskan? Nah terkait masalah ini Pak, pertama itu kondisi global sekarang ya, hegemoni global sekarang seperti apa?
Ya mungkin kita juga udah melihatlah di media Pak, sekarang dunia khususnya di Barat itu lagi genting lah gitu ya Pak, dengan invasi Amerika. Kemarin juga banyak sekali yang kena kan, ditangkap dari pihak Presiden Venezuela, Maduro itu ya, Maduro, kemudian sekarang ke Iran, bahkan sekarang juga katanya berinvasi di Greenland gitu ya. Denmark ya. Ya, nah kemarin yang disampaikan Pak Prabowo itu, jadi ketika selesai Perang Dunia Kedua ya, jadi Amerika itu pemenangnya sebetulnya Pak. Kemudian beliau, ya mereka itu buatlah namanya organisasi internasional, dan mulai PBB, WHO dan sebagainya lah gitu. Cuman yang bikinnya mereka lah gitu ya. Kemudian yang bikin aturan mereka. Tapi saat ini Pak, kata Pak Prabowo itu Amerika udah keluar dari 11 organisasi internasional. Nah ini jadi pertanyaan, kenapa kok kayak gini gitu? Ada apa gitu Pak? Nah itulah jadi pertanyaan besar ya, jadi buat bangsa. Ya. Jadi intinya Pak Presiden itu menceritakan situasi internasional dulu ya. Ya betul. Nah Pak, untuk situasi nasionalnya gimana Pak? Ya. Jadi berangkatnya itu gini, Pak Prabowo sebelum menjelaskan masalah pembangunan nasional. Jadi dalam bernegara itu sebetulnya Pak ada 3 aliran bernegara. Pertama aliran ideologi. Kan awal-awal itu kan seperti itu ya, ada ideologi saling menguatkan lah masing-masing, ada liberalis, sekularis, kemudian ada sebagainya komunis. Nah sekarang udah lewat Pak, kemudian masuk ke aliran ekonomi ya. Jadi semua itu makanya kemarin kan ada perang dagang gitu ya antara Amerika, Cina. Nah kondisi saat ini ternyata Amerika kalah perang dagang gitu. Nah sekarang beralih lagi Pak, aliran berdagangnya lebih kepada realisme sekarang alirannya itu ya. Jadi siapa yang kuat dia bertindak, bahkan yang lemah harus kalah gitu. Jadi balik lagi kepada gimana ya, siapa yang kuat dia yang menang akhirnya. Makanya Amerika sekarang seperti itu Pak. Secara ekonomi dia udah kalah, utangnya gede lah gitu ya. Tapi dia itu menggunakan kekuatan militer untuk menindas mungkin ya Pak, mengambil sumber daya dari negara yang lain lah gitu. Jadi siklus peradaban dunia itu kayaknya kembali mundur ya. Seperti itu Pak. Sepertinya seperti itu. Jadi kenapa untuk kampus sendiri, itu kan pasti ada kenapa dikumpulkan. Betul. Jadi ada kaitannya kenapa para Pak Prabowo itu ya menghadirkan semua rektor gitu ya, termasuk guru besar. Jadi dari pihak mungkin disebutnya itu oleh Pak Prabowo the brain of the country lah itu ya. Orang-orang pintar di negeri ini itu kan kalau lebih ya guru besar itu Pak ya. Para dosen ya, baik di perguruan tinggi negeri atau swasta. Tujuannya apa? Jadi supaya ke depan itu ya para guru besar bahkan dosen-dosen itu mengajar itu harus realistik gitu Pak, harus sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang gitu. Contohnya kayak kemarin lah seperti Pak Prabowo mengibaratkan kayak di Fakultas Ekonomi kan ada ya hukum ekonomi kayak cara pembangunan, strategi pembangunan ekonomi negara itu seperti apa. Tapi kan itu terlalu ideal. Gitu. Bahkan itu kan ambilnya dari doktrin Barat. Tapi dalam prakteknya Pak nggak dipakai itu. Paham. Gitu ya. Nah Pak, emang betul sih kelemahan dunia pendidikan kita ya. Kita itu kenapa sih selalu belajar teori-teori Barat, sementara kita tuh orang Timur. Betul. Makanya kan ini selaras dengan visi daripada Kemendikbudristek kan, kampus berdampak. Jadi harus benar-benar kerasa gitu ilmu itu sampai ke masyarakat. Berarti dampaknya kita STAG harus ada penelitian, penyusunan kurikulum ke depan itu. Penelitian lapangan dulu ya Pak ya. Iya betul. Minimal kita ke betul. Hukum apa sih yang betul urgen terjadi di masyarakat sehingga ini akan berdampak sehingga ketika diajarkan ke mahasiswa itu mereka tidak gagap dengan realita yang ada ya. Iya, betul. Makanya saya juga harapkan kepada dosen-dosen STHG Pak ya, baik S1 S2 itu. Jadi kita pembelajaran gunakanlah metode collaborative learning gitu Pak. Jadi membawakan mahasiswa itu dengan di bidang khususnya praktisi lah gitu Pak, khususnya S1 itu ya. Jadi biar kelihatan seperti apa masalahnya gitu, sehingga ketika masalah di lapangan dibawa ke kampus itu bisa terselesaikan. Oke, betul. Terus seperti itu Pak, yang harus ditindaklanjuti itu ya. PR ya bagi kita dan pemirsa STHG. Ini Luar biasa itu Pak, asli Pak. Luar biasa ya Pak. Dan ternyata banyak manfaatnya. Selain Pak Robi bisa jalan-jalan ke istana, Pak Robi juga boleh. Nah ini oleh-olehnya ya. Nanti kita bedah apa lagi ya ke depan? Boleh lah, nanti lihat Pak ini masalah 1 tahun kerja presiden. Oke. Nanti
kita bahas. Nanti kita bahas mulai dari itu oleh-oleh dari Jakarta kita bikin 2 edisi atau 3 episode ya. Ya boleh lah. Oke. Jadi kita kan lihat dulu Pak, kalau Presiden Prabowo itu lebih kepada pembangunan SDM sebetulnya arahnya ke sana. Jadi bukan hanya infrastruktur. Jadi menarik sekali Pak ini. Jadi salah satunya dimulai dari MBG gitu. Ya betul. MBG masih banyak Pak kuotanya. Sampai 32.000 gitu. Dan menarik tuh mahasiswa ya. Ternyata MBG itu diangkat dari P3 kali ini ya. Tahun ini ya. Kemudian kawasan nelayan nanti April katanya Pak. April. Mulai realisasi. Peluang hukum gimana? Hukum lebih ke penguatan reformasinya sih Pak. Gak tahu tak seperti apa. Betul. Kita lihat lah nanti. Betul. Ada sebetulnya di sini nih kalau nggak salah. Nah, kalau saya di sini. Ada paradoks. Paradoks. Demikian untuk bincang hari ini bersama Pak Robi yang habis dipanggil oleh Bapak Prabowo. Wah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.